Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau memilih seorang nelayan Petrus yang penuh kelemahan, penuh dosa. Orang yang emosional. Tapi telah Kau ubah menjadi manusia baru yang penuh iman, yang penuh kekuatan, yang penuh keberanian. Bantu kami juga ya Bapa di tengah kelemahan keberdosaan kami. Kau memilih kami menjadi orang yang saksi Kristus kemanapun berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan Injil tanggal 29 Mei 2020, hari Sabtu, kita diajak untuk, hari Jumat, 29 Mei hari Jumat, bukan hari Sabtu. Pertanyaan yang sangat fundamental dalam relasi kita dengan Tuhan. Petrus, anak Yohanes, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku? Luar biasa. Pertanyaan yang mendasar, apakah engkau mencintai aku? Relasi Yesus dan Petrus yang menyebut nama, bukan sekedar nama. Menyebut nama, bukan hanya rasul, nama. Relasi berdasarkan nama. Apakah engkau mencintai aku? Berdasarkan kasih, apakah sekarang pertanyaan yang sama? Saudara, Irin, Fransiskus, Maria, Yosef, dan seterusnya, nama Anda, apakah engkau mencintai aku? Dan Yesus bertanya 3 kali. Petrus jawaban, ya Tuhan, engkau tahu aku mencintaimu. Tapi ketiga kalinya, Petrus menangis. Tuhan, engkau tahu aku mencintaimu. Katakan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Suara Petrus, kalau saya bayangkan, bergetar, menangis terseduh-seduh. Karena Petrus yang juga hampir mengkhianati Yesus. Dan sudah mengkhianati Yesus 3 kali. Ketika ditanya oleh wanita, engkau sahabat orang itu di pengadilan. Aku tidak kenal dia, aku tidak tahu. Dan Yesus menubuatkan 3 kali engkau menyangkal aku sampai ayam berkokok. Saudara, Petrus adalah Anda dan saya. Kita punya background yang sama. Siapakah aku ini? Nelayan. Pekerjaan di kasta bawah. Bukan orang yang hebat. Kasta bawah. Yang tidak berharga, tidak berdaya. Dipakai Tuhan. Tuhan memakai Anda, memakai siapa. Jangan pernah mengatakan aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku bodoh, aku tidak mengerti. Kalau kita mau. Apakah engkau mencinta? Kata cinta itu. Petrus juga yang diajak oleh bersama Yakobus dan Yohanes ke atas gunung melihat kemuliaan Yesus. Begitu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita men-scrutinize, meringkas, melihat lagi. Apakah relasiku dengan Yesus adalah relasi cinta? Jangan-jangan, mudah-mudahan itu tidak benar. Relasiku dengan Yesus adalah relasi kewajiban. Seperti anak sulung dengan Bapa. Jalankan kewajiban, selesai. Tidak ada misa, misalnya tidak ada misa di gereja. Apakah saya juga misa online? Nggak usah lah. Bosan, jenuh. Begitu-begitu aja. Bisakah demikian? Apakah cinta ada kecintaku? Apakah saya juga berdoa rosario sendiri tanpa orang lain tahu? Ataukah saya
menyibukkan diri dengan kesenangan-kesenangan saya, main HP terus, atau main apa, internet segala macam, atau apa saja, atau tidur, atau apa. Ada slothful complacency, ada kemalasan di situ. Anda yang tahu, kita sendiri yang tahu. Memang bosan, memang jenuh, tapi apakah saya juga mungkin masuk ke dalam diriku untuk mengenal diriku, untuk membangkitkan diriku untuk masa nyepi yang panjang ini 2-3 bulan ini? Apakah kesempatan saya untuk retret, rekoleksi pribadi? Ya, nggak tahu. Hanya orang yang mencintai Yesus dengan sepenuh hati, dikatakan, cintailah Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh daya, dengan sepenuh. Saudara, Tuhan itu mendidik kita. Mendidik, membina kita. Bersediakah Anda? Ya udahlah. Mungkin boleh dikatakan ya karena daya pikat dunia lebih menarik daripada panggilan Yesus. Tapi apakah daya-daya ilahi itu Anda berkesan dari Anda berkorban, ya, membaca kitab suci, merenungkan, melihat, masuk ke dalam misteri kemuliaan Allah. Kemarin saya kisahkan bagaimana Yesus mengatakan, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kuberikan itu kepada orang lain. Sebagai itu keanakan, ke murid. Kita sekarang ini diajak untuk menjadi murid. Bukan hanya anak, tapi murid yang mau belajar terus, memperdalam terus, menghayati terus. Meskipun kita sudah tua, terus menjadi murid. Saya pun terus menjadi murid, terus belajar. Supaya apa? Sehati, sepikir, seperasaan, tetapi lebih-lebih daripada itu, seroh. Rohnya Tuhan itu menjadi roh. Padahal sudah ada roh dalam diriku itu. Yang roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari mati, itu sudah ada dalam diriku dan dalam diri Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam diriku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan ini sangat luar biasa bagi saya. Mengingatkan saya, apakah aku mencintai Yesus? Yesus, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Lalu Yesus mengatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kecintaan kita kepada Yesus harus menjadi kecintaan, kesatuan saya kepada Yesus. Itu menjadi juga kesatuan saya kepada sesama. Siapakah domba-dombaku? Tergantung. Anda sebagai bapa, domba-domba adalah istri, anak-anak. Kalau Anda sebagai anggota gereja, orang-orang yang berada di bawah Anda, di rumah, orang-orang yang berada atau di kantor, orang-orang yang berada di tengah Anda. Menggembalakan domba bukan hanya memberikan yang terbaik, memberikan makanan, memberikan gaji, tapi mendidik mereka untuk menjadi manusia yang berkualitas. Apalagi lebih-lebih yang terdalam, membawa Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus. Dengan apa? Kesaksian hidup. Dan menyatakan kebesaran kemuliaan Allah yang besar. Dalam dialog, dalam komunikasi, dalam bicara dengan orang lain. Ya, jadi gembalakanlah domba-dombaku. Siapa domba-domba itu? Nah, kita seringkali berhadapan dengan misalnya katakanlah suami atau istri atau anak-anak yang bagi kita mungkin keras kepala atau mungkin gak mau berdoa atau mungkin gak peduli atau mungkin masuk ke narkoba atau mungkin bagian dari maaflah mungkin ada yang LGBT atau apa yang kita gelisah, cemas, takut segala macam. Ya disitulah kebersatuan dengan orang yang kita cintai itu, lalu kita terus berdoa. Pagi, siang, sore, malam seperti Santa Monica berdoa masuk. Seperti Tuhan Yesus yang mencintai manusia sehingga dia berkorban mati-matian supaya manusia bertobat. Ya. Demikian juga dengan kita. Kecintaan kita kepada seseorang terluka karena orang tersebut. Kita menangis seperti Santa Monica berlutut sampai 30 tahun sehingga anaknya Agustinus kemudian yang bertobat. Menjadi orang yang hebat, orang yang pandai, orang yang cerdas. Kata-kata kalimatnya begitu luar biasa.
yang saya kutip sebagai intimi orite intimo meo. Tuhan lebih dekat dengan diriku daripada diriku. Ini pengalaman luar biasa dari Agustinus. Hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam damai. Ya. Hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Pencarian dia. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, Tuhan memilih Anda. Sudah memilih Anda. Sebagai apa? Sebagai saksinya. Dipanggil untuk mewartakan Kristus yang hidup dalam diriku. Ketika kita mengatakan ya fiat voluntas tua seperti Bunda Maria, maka kita akan dibimbing, dituntun, dibawa seperti Bunda Maria. Harus mengatakan kepada suaminya, dan semua itu semua dibimbing, dituntun. Jangan takut. Karena kemuliaan Tuhan sudah ada dalam diri Anda, dalam diri saya. Kemuliaan Yesus itu sudah diberikan kepadaku sebagai anak dan sebagai murid. Sekarang tugas kita sebagai murid, belajar dari Yesus dan mewartakan Kristus kemanapun kita berada. Karena Tritunggal Maha Kudus sudah tercurah dalam hati kita semua. Luar biasa, saudara. Saudaraku yang terkasih, rema hari ini yang kita mau renungkan adalah Tuhan Yesus, aku mencintaimu sepenuh hati. 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 Ulangi terus. Sekali lagi. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Karena engkau mencintai aku sepenuh hati. Aku mencintaimu. Semoga cinta kita kepada Kristus sebesar cinta Petrus kepada Yesus. Sehingga Petrus akhirnya bersedia mati dengan salib di bawah. Luar biasa pengorbanan Petrus. Dan itulah paus kita yang pertama. Paus kita yang pertama. Mari kita berdoa untuk gereja. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Petrus kau pilih menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang diwakilkan oleh para paus kami. Semoga roh Petrus tercurah dalam diri para pemimpin kami, paus, uskup, kardinal, imam, diakon, dan semua umat gereja Katolik. Sehingga Pentakosta nanti gereja diperbaharui sesuai dengan roh-Mu. Berkatilah kami semua ya Bapa, supaya kemuritan dalam diri kami juga bertumbuh dan berkembang menyerupai Petrus. Dan bagi Anda yang menderita sakit, disembuhkan oleh darah Kristus yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.